terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Itu juga untuk saudara-saudara kami Tuhan yang bisa hadir. Kiranya Tuhan supaya alasan mereka tidak bisa hadir. Terima kasih Tuhan. Seberapapun kami yang hadir Tuhan, kiranya Tuhan selalu mengurapi setiap kami ya Bapak. Siap untuk memuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa yang syukur. Haleluya. Amin. Kita bisa bangkit berdiri. Amin. Tuhan. Tuhan bangkit sekarang satu kemudian. Mari kita semua Umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, ku menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat kebenaran. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, ku menggenapi firman-Nya, sekaranglah waktunya. Ku berdiri bagi bangsa ini, mari maju umat pemenang. Umat bagi, katakan kebenarannya, bukan bagi, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Katakan kemuliaannya, Tuhan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut berteru, semua lidah mengaku, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Itu aja lagu pujiannya, kita mau masuk firman Tuhan. Kita mau angkat pujian Roh Kudus yang hadir di sini.
Kudusku mengasihimu, Aku temani kala penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Aku temani kala penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan masa alam-alam. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa alam hati, dengan kuasa alam hati. Haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena sore hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami boleh memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau ya Tuhan yang layak diagungkan dan ditinggikan dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau siapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu. Kuduskan hati kami, kuduskan pikiran kami, sehingga kami benar-benar Tuhan siap untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman-Mu, benih firman-Mu itu boleh bertumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah-buah yang manis yang memuliakan nama Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya, dan urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya. Ya, shalom. Shalom. Ya. Saya mengucapkan selamat datang di KUL ya, buat papanya Gio dan juga papanya Glory. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa bertemu ya. Nah, sedikit saya mau kasih penjelasan tentang KUL lagi ya, supaya kita ngerti, supaya kita tahu tujuan kita ada di sini ya. Nah, ibadah KUL ini, KUL itu singkatan ya, kepanjangannya adalah Community of Love. Jadi komunitas yang didasari dengan kasih Kristus ya, bukan kasih karena kasih itu ada banyak ya, tapi kasih Kristus, kasih agape itu. Dan di KUL ini sekali lagi saya ingatkan, kita punya moto. Yang pertama adalah kita mau menciptakan satu kesatuan hati, motonya yang pertama. Yang kedua adalah bertumbuh bersama, ya, bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah memenangkan jiwa, ya. Kita ada di tempat ini, kita diperlengkapi firman Tuhan sehingga kita bisa bertumbuh dan akhirnya kita bisa menjadi saksi Kristus yang bisa menjangkau jiwa-jiwa yang ada di luar sana supaya mengenal Kristus, mengenal kasih Kristus. Adapun visi daripada KUL ini adalah dalam kasih mempersiapkan umat yang layak menjadi seperti Kristus dalam kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa, ya, supaya kita
bertumbuh menjadi pribadi seperti Kristus. Jadi yang kita contoh Kristus di sini, bukan Pak Ayub ya. Kalau Pak Ayub mah banyak kelemahannya, tapi kita bertumbuh menjadi satu pribadi seperti Kristus. Ya, KUL merupakan kelompok kecil. Jadi gereja hari Minggu itu kita ibadah secara bersama-sama. Memang kita masih kecil Bapak Ibu kasih Tuhan, tapi suatu saat nanti akan bertumbuh menjadi jemaat yang besar. Dan KUL inilah wadah atau satu komunitas di mana jumlahnya itu dibatasi antara 3 sampai 15 orang, dan kalau lebih dari 15 orang itu nanti akan dipecah lagi ya. Jadi KUL merupakan kelompok kecil yang terdiri dari 3 sampai 15 orang yang bersepakat untuk bertumbuh bersama ya, yang memiliki kerinduan untuk mempraktekkan gaya hidup Allah dalam kehidupan komunitas. Komunitas KUL memiliki prinsip cari, gembalakan, dan utus. Jadi Bapak Ibu ini kasih Tuhan, kalau Bapak dan Ibu ada di sini, ya kita mau sama-sama bertumbuh dan siap nanti diutus untuk memenangkan jiwa lagi ya. Kelompok ini digembalakan dan dimentori atau difasilitasi oleh seorang gembala KUL. Jadi gereja nanti sudah berkembang, nanti ada KUL itu komsel-komsel yang kecil, ini nanti ada ketuanya ya. Ketuanya itu siapa? Bisa Bapak dan Ibu. Nanti kalau di DGB ini untuk menjadi gembala KUL nanti ada equipping ya, ada diperlengkapi. Jadi ada GB itu punya sistem. Jadi ada pengajarannya, bidang pengajaran. Nanti kalau kita mau jadi gembala KUL ya nanti diperlengkapi, enggak serta-merta ditunjuk begitu aja, tapi diperlengkapi nanti ya, sehingga Bapak dan Ibu bisa menggembalakan domba-domba Tuhan juga. Gembala KUL bertugas untuk memfasilitasi anggotanya untuk mendapatkan pengajaran yang sehat dalam keterbukaan serta untuk saling melayani sebagaimana lazimnya sebuah keluarga. Jadi nggak kaku di sini ya. Kita menciptakan itulah KUL ya. Baik, Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal 8 ya, ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Mungkin kita akan baca bergilir ya, mulai dari Ibu Delima nanti ke sana, Mama Glory, satu ayat saja. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 5. Supaya semua kebagian ya. Mulai dari Ibu Delima dulu. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Demikian Tuhan, pelayanan kasih untuk saudara-saudara kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Telah dicobai dalam berbagai penderitaan, supaya mereka mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam jika demikianlah firman Tuhan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka bersama-sama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan fokus ke ayat yang kedua ya. Ini ayat emas kita sore hari ini. Saya akan bacakan ayat yang kedua. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ya, pintar banget ini Kak Glory. Ya. Kita kasih tema renungan kita atau sharing kita sore hari ini adalah kondisi tidak mempengaruhi posisi
dalam Tuhan. Ya, sekali lagi, kondisi tidak mempengaruhi posisi dalam Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sore hari ini kita mau belajar dari jemaat, namanya Jemaat Makedonia. Ya, ayat 1 di sini dikatakan begini, Bapak Ibu kasih Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Nah, kita mau belajar sesuatu dari apa yang dialami oleh jemaat di Makedonia, Bapak yang kasih Tuhan. Ya, sesuai dengan tema kita, bahwa kondisi tidak mempengaruhi posisi dalam Tuhan. Jemaat apa yang kita pelajari dari kehidupan jemaat Makedonia? Di sini dikatakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, ya. Sukacita mereka meluap, ya. Kita tahu bahwa jemaat mula-mula itu, Bapak yang kasih Tuhan, kalau dibandingkan dengan kehidupan jemaat saat ini itu mungkin kesulitan dan tantangannya di dalam mengiring Tuhan itu nggak bisa dibandingkan dengan pada zaman saat itu, karena pada zaman jemaat mula-mula itu begitu luar biasa tantangannya. Untuk ikut Tuhan itu sangat luar biasa tantangannya, ya. Mereka menghadapi namanya penganiayaan, Bapak Ibu Tuhan. Taruhannya apa? Nyawa mereka untuk mempertahankan iman mereka kepada Kristus. Taruhannya nyawa mereka. Mereka dikucilkan, mereka dikejar-kejar untuk mau dibinasakan. Itu tantangan yang dihadapi oleh jemaat mula-mula, khusus di dalam jemaat Makedonia ini. Firman Tuhan katakan selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan. Kita melihat bahwa ada penderitaan yang dialami oleh jemaat Makedonia. Ada tantangan yang dihadapi, ada pergumulan yang dihadapi, ya, bukan pergumulan yang biasa. Firman Tuhan mengatakan bahwa pergumulan itu sangat berat dan berbagai, artinya bermacam-macam pergumulan ada dalam hidup mereka. Tetapi firman Tuhan mengatakan mereka bersukacita, tetapi mereka tetap mengalami sukacita. Bahkan bukan hanya sukacita, tapi meluap, ya, sukacita itu. Bagaimana mungkin, ya, orang yang ada dalam berbagai macam penderitaan, berbagai macam tantangan, tapi mengalami sukacita? Pasti ada rahasianya, ya. Yang kedua dikatakan begini, meski mereka sangat miskin, nih. Meski mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Secara jasmani, lahiriah, ya, jemaat di Makedonia ini dapat dibandingkan dengan orang-orang yang ada di luar Kristus atau orang yang tidak percaya sama Tuhan. Mungkin dari segi harta kekayaan mereka nggak bisa dibandingkan. Mereka sangat miskin. Ya, dikatakan meskipun mereka sangat miskin, ya, artinya tidak sekaya mungkin, tidak sesukses, tidak sehebat orang-orang yang ada di luar Kristus. Tetapi apa yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia? Di sini dijelaskan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Artinya kemurahan itu hati yang mau suka memberi, ya, suka menolong, suka tersentuh dengan ketika melihat satu kondisi yang memerlukan pertolongan, itu mudah tersentuh hatinya. Makanya dikatakan kaya dalam kemurahan. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi dalam kenyataannya tidak sedikit orang yang mudah mempersalahkan situasi dan kondisi, ya, yang kurang baik. Seringkali orang Kristen, ya, kita mengikut Tuhan, tetapi seringkali kita menyalahkan situasi dan kondisi, ya, dan menjadikan situasi dan kondisi itu sebagai alasan untuk apa? Untuk menyerah. Ya, jangankan bermurah hati, berbuat baik, memberi. Saja kekurangan gimana saya mau memberi, gitu kan? Sebagaimana saya mau mengasihi kalau saya diperlakukan tidak baik, ya. Jadi tidak sedikit orang yang dengan mudahnya mempersalahkan kondisi dan situasi yang kurang baik yang sedang dihadapinya sebagai sebuah alasan yang pertama untuk menyerah.
Ya, marah. Yang kedua adalah untuk tidak bertindak apa-apa. Kondisi saya seperti ini, orang juga tahu saya nggak berdaya, saya nggak melakukan apa-apa. Ya, untuk tidak melakukan apa-apa. Yang ketiga untuk mengasihi diri sendiri. Ya, banyak orang ketika diperhadapkan dengan situasi dan kondisi yang sulit, cenderung orang itu akan menarik diri, ingin mengasihi diri sendiri, ya, maunya diperhatikan, maunya dikasihi, ya, maunya ditolong, ya. Tapi kita melihat jemaat di Makedonia tadi, sekalipun mereka miskin tetapi mereka kaya dalam kemurahan. Itu luar biasa, ya guys. Seringkali ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, situasi yang sukar dalam hidup kita sering menarik, ya, terlalu mengasihi diri kita sendiri dan kita merasa tidak perlu melakukan apa-apa. Terlalu fokus kepada diri sendiri. Bahkan orang yang diperhadapkan dengan situasi yang tidak baik seringkali mereka tidak mau mentaati firman Tuhan. Situasi saya seperti ini, gimana saya mau taat dengan kebenaran firman Tuhan? Bagaimana saya mau setia dengan firman Tuhan? Ya. Ada ungkapan begini, ya, maaf saya tidak bisa, kondisi saya sekarang sedang sulit, ya. Kalau orang diajak melayani, ya, orang diajak untuk berbuat baik, yang melakukan sesuatu, dia katakan maaf saya tidak bisa, kondisi saya sekarang sudah sulit. Bagaimana saya melakukan pelayanan? Untuk apa saya beribadah? Ya, untuk apa saya berbuat baik kepada orang lain? Untuk apa saya memberi pertolongan buat orang lain? Saya aja payah, hidup saya aja sulit, gitu kan? Ya, ada ungkapan lagi dikatakan harap maklum lah, ya. Sekarang kondisinya sedang susah, maaf saya tidak bisa ambil bagian, ya. Apalagi COVID ini kan, dikit-dikit alasan COVID jadikan alasan. Saya kasih untuk kita tidak mau melakukan sesuatu, terlebih lagi untuk Tuhan, ya, terlebih lagi untuk pelayanan. Seringkali ini jadikan alasan, Bapak kasih Tuhan. Tetapi kita kembali lagi melihat kebenaran firman Tuhan tadi. Kita mau belajar dari jemaat Makedonia tadi. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Itu luar biasa. Mungkin kalau kita berpikir, ya, secara logika, gimana mungkin saya bisa bersuka cita, ya, situasinya sulit, ya, saya sedang ada dalam penderitaan. Tapi ini yang dialami oleh jemaat yang ada di Makedonia, Bapak Ibu kasih Tuhan. Karena apa? Karena mereka benar-benar mengizinkan Tuhan berkarya dalam hidup mereka. Makanya firman Tuhan katakan, Tuhan itu kalau memberikan damai sejahtera itu damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Nah, inilah yang dialami oleh Makedonia. Oleh karena kasih karunia, ya, dikatakan di ayat 1 tadi, berdasarkan kasih karunia Allah, dia disaksikan, ya, iman dan kasih dari jemaat di Makedonia ini luar biasa, ya Tuhan. Tentunya kita sebagai orang percaya juga mau mengalami apa yang dialami oleh jemaat di Makedonia. Amin. Saya kasih Tuhan. Ya. Hidup orang percaya bukanlah hidup yang bergantung dengan situasi dan kondisi, melainkan posisi kita di dalam Tuhan Yesus. Saya mau katakan bahwa kehidupan orang percaya itu tidak tergantung sukacitanya, damai sejahteranya, kasihnya, itu tergantung dengan situasi dan kondisi. Kalau istri saya lagi baik, saya mengasihi. Kalau suami saya lagi manis sama saya, setorannya banyak, saya mengasihi, bukan. Ya. Tetapi hidup orang percaya itu tergantung atau didasarkan bagaimana posisi mereka di dalam Tuhan, bagaimana hubungan dia dalam Tuhan. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan punya hubungan dengan Tuhan, ya, kita akan mengalami perkara-perkara yang di luar pemikiran manusia, logika manusia, seperti apa yang dialami oleh jemaat Makedonia ini. Di dalam berbagai macam kesulitan, tetapi mereka tetap memiliki sukacita. Di dalam kemiskinan, di dalam kekurangan yang mereka alami, mereka tetap memiliki hati yang bermurah hati, mau berbagi. Ya, kalau kita baca tadi, ya,
apa yang diberikan oleh jemaat Makedonia untuk pelayanan itu bukan dipaksa, tapi memang keluar dari satu kerinduan, dari hati yang memang yang Tuhan sudah ubahkan dalam hidupnya, saudara, ya. Situasi dan kondisi melainkan orang percaya itu kehidupannya tidak bergantung pada situasi atau kondisi, melainkan posisi kita di dalam Tuhan Yesus. Sesulit apapun, ketika kita dekat dengan Tuhan, kita melekat dengan Tuhan, tetap ada sukacita di tengah-tengah keluarga kita. Ya, tapi kalau kita mulai jauh dari Tuhan, ya, jauh nggak punya hubungan dengan Tuhan, sekalipun kita punya banyak uang mungkin, tapi dalam rumah tangga itu tetap ada perselisihan, ada pertengkaran, tidak ada damai sejahtera. Tetapi kalau kita melekat di dalam Tuhan, ya kan, kehidupan kita ini diibaratkan seperti ranting, Bapak Ibu Tuhan, ya. Yesus adalah pokok anggur dan kita ini ranting. Ya, sebagai ranting kita nggak bisa terlepas dari pokok anggur yang benar. Kita harus tinggal, ya, kita harus melekat pada pokok itu, sehingga segala sumber yang terbaik yang ada di pokok itu akan tersalur dalam hidup kita. Nah, kalau kita di dalam hidup kita tidak mengalami sukacita, tidak ada kemurahan, tidak ada kasih dalam hidup kita, kita harus mengintrospeksi dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan atau tidak? Atau kita hanya sekedar dekat, ya. Ranting itu, Bapak yang kasih Tuhan, percaya atau tidak percaya, kalau Bapak Ibu yang sudah melekat ini, terus Bapak Ibu tebas, kasih aja jarak, saudara, 1 senti atau berapa mili, pasti dia tetap akan kering. Hanya harus melekat, ya, harus melekat. Hidupkan kita begitu, bukan hanya sekedar dekat, tapi kita tinggal di dalam Tuhan. Seperti apa yang dialami oleh jemaat Makedonia ini, dia tetap bisa bersukacita, dia tetap bisa mengalami damai sejahtera dalam hidupnya, sekalipun ada dalam berbagai macam pencobaan, pergumulan dalam hidupnya. Ya, yakinlah Bapak yang kasih Tuhan, kita ini adalah orang yang sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, ya. Kita harus benar-benar punya kehidupan yang melekat kepada Tuhan. Tuhan itu luar biasa, sudah mengorbankan dirinya, dia mencurahkan darahnya yang mahal buat kita, supaya hubungan kita dengan dia itu dipulihkan. Baik, Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan jemaat di Makedonia. Yang pertama, ya, kondisi yang terjadi bukanlah alasan untuk mengasihani diri sendiri. Kalau selama ini kita selalu menyalahkan kondisi kita, kondisi ekonomi, ya, kondisi hubungan kita dengan suami, dengan istri, kondisi mungkin usaha kita, pekerjaan kita, saudara. Jangan jadikan itu sebagai alasan untuk kita mengasihi diri kita sendiri, ya. Mari kita belajar dari jemaat Makedonia, sekalipun dalam kesulitan dan diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, tetapi mereka menjadi jemaat yang terus bisa menjadi saluran berkat buat orang lain. Ya, kehidupannya terpancar ada sukacita. Ya, kalau kita hadir di tengah-tengah komunitas, Bapak yang kasih Tuhan, dan kehadiran kita itu membawa sukacita, itu memberkati sendiri. Tapi kalau kita di dalam hidup kita, ya, kehadiran kita bisa tidak menjadi berkat ketika kita datang hanya menggerutu, ya kan, kita bersungut-sungut, kita marah, maka kehadiran kita dalam satu komunitas, mungkin di dalam keluarga, kita nggak jadi berkat. Tetapi apa yang ditunjukkan oleh jemaat di Makedonia ini, dalam situasi apapun dia bisa menunjukkan satu sikap, ya, sukacita, ada damai, ada ketenangan di sana, dan kehadiran mereka itu menjadi berkat. Apalagi ketika mereka tunjukkan lagi satu tindakan yang nyata, yaitu kemurahan. Apa yang mereka miliki walaupun nggak seberapa, tapi mereka bisa berbagi, saudara kasih Tuhan. Ya, mereka bisa berbagi, itu luar biasa. Mereka tidak hidup
hanya ingin mementingkan dirinya sendiri. Aku mau dihormati, aku mau dikasih, aku mau diperhatikan, aku mau dilayani. Enggak, saudara. Tapi mereka adalah jemaat yang mau melayani, jemaat yang mau mengasihi, jemaat yang mau memperhatikan, saudara kasih Tuhan. Dan saya yakin, saudara kasih Tuhan, dengan kehidupan seperti itu ya, ketika apa yang mereka tabur ya, kebaikan yang mereka tabur, dia akan menuai yang baik. Otomatis itu, saudara kasih Tuhan. Ya, yang pertama adalah kondisi yang terjadi bukanlah alasan untuk mengasihi diri sendiri. Jadi berhenti, stop, kita menyalahkan situasi dan kondisi yang ada, bahkan kita mengambil satu kesimpulan, yang penting saya. Yang penting saya yang dilayani, saya dihormati, ya, orang memperhatikan saya. Jangan, Bapak kasih Tuhan. Kita semua punya roh Allah yang luar biasa dalam hidup kita, yang akan memampukan. Mungkin kita secara logika, mana mungkin Pak Ayu bisa, ya, mana mungkin. Saya mau saksikan Bapak yang kasih Tuhan ya, di dalam keluarga kami sebagai hamba Tuhan, kami bukan hidup dalam keuangan yang berlimpah, bahkan sering kali kami juga mengalami kekurangan Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi kami tetap bisa melayani ya. Kalau ada yang bersaksi kayak nggak pernah ngeluh ya kan. Itu kekuatan apa? Kekuatan dari Tuhan. Saya tadi pagi sudah kesini ngantar istri ya toh, pergi lagi ke Jati Bening sana ngajar les, balik lagi ke sini, tetapi tetap ada sukacita, nggak mengeluh saya. Saya bersyukur untuk yang Tuhan percayakan. Saya bisa ngajar les, saya bisa ngantar istri, ya saya bisa melayani. Itu sebuah anugerah Bapak yang kasih Tuhan. Kami bikin TK di sini itu bukan kami punya uang, bukan. Saya akan katakan, bukan. Karena ada di sini ada kerinduan orang tua, ya. Pertama itu Pak Gurning pingin, saya juga gimana caranya. Tapi ketika kita berdoa, Tuhan buka jalan. Kita punya ada rekan, tiba-tiba kita hubungin, oke, jalan saja, begitu. Itu semua karena apa? Karena anugerah Tuhan. Kita nggak mau mengasihi. Kalau saya mau mengasihi diri saya sendiri, waduh, saya mau fokus saja pekerjaan saya, mungkin saya nggak pernah akan melayani. Saya nggak akan pernah bisa melayani. Tetapi saya bisa melangkah melayani, saya bisa memperhatikan jiwa-jiwa. Itu semua karena anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan berarti Pak Ayu sampai begini nggak punya pergumulan ya, punya pergumulan Tuhan. Kekurangan pernah alami, pernah, saudara Tuhan. Tapi tetap ada sukacita. Dan kekuatan itu yang kami miliki bukan karena kekuatan saya, tapi karena Kristus ada di dalam hidup saya yang memampukan. Kalau saya berpikir saya harus cukup dulu, semuanya harus mapan dulu, saya baru melayani, saya tidak akan melayani, Tuhan. Saya tidak akan melayani. Saya mau belajar juga saya diberkati juga dengan renungan firman Tuhan ini. Seperti jemaat di Makedonia, mereka tidak mengasihi diri mereka sendiri, sekalipun ada alasan ya, sekalipun ada alasan untuk mereka lebih mencintai, mengasihi diri sendiri ya, tapi enggak, mereka tetap mau dipakai Tuhan untuk menjadi berkat ya. Nah, yang kedua, sudah kasih Tuhan ya, memang ada dasarnya ya. Kita kenapa sih ketika kita ada dalam pergumulan, pencobaan, dalam kesulitan, kita bisa melayani? Karena kita punya keyakinan dan kepercayaan bahwa apa yang kita alami dalam hidup kita ini adalah, kalau Tuhan izinkan, Tuhan pasti berikan kemampuan buat kita untuk menghadapi. Amin. Iya, nggak ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita yang nggak bisa kita hadapi. Karena firman Tuhan ya, saya bacakan saja untuk menjawab. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ya, firman Tuhan berkata begini. Ini ayat yang biasa yang kita dengar ya. 1 Korintus 10 ayat 13, firman Tuhan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Siapa pernah berpikir kalau dicobai, diizinkan mengalami masalah bahwa wah, hidup saya ini berakhir gitu. Berat banget ini, saya nggak mampu. Sampai ada orang yang bunuh diri kan karena nggak bisa menghadapi itu. Mereka menganggap bahwa pencobaan itu sangat berat,
mungkin bisa tanggung. Tapi kita sebagai orang percaya, Pak, firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ini pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Saudara kasih, pastikan di dalam hidup kita punya keyakinan bahwa ketika ada masalah dalam keluarga kita, masalah itu Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita pasti diberikan kekuatan. Amin. Ya, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu sendiri. Kalau saya punya anak, nggak mungkin kalau si Nes itu saya suruh bawa beras 50 kilo, enggak. Tapi kalau saya suruh, Bang, beli 10.000 1 liter ke samping tuh, pasti dia mau. Ya, 1 liter beras maksudnya. Pak, ini dengan sukacita dia bawa. Tapi kalau 50 nggak bakalan, saudara kasih Tuhan, dia akan sakit, saudara, dan dia nggak akan mampu. Dan Allah kita adalah Bapa yang baik. Kita sebagai manusia, sebagai Bapa yang tidak sempurna, kita juga nggak akan mengizinkan anak kita berikan beban yang melampaui kekuatan. Apalagi Bapa kita yang di surga itu Bapa yang sempurna. Ya. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Adakah kita satu keyakinan, satu iman bahwa setiap masalah yang Tuhan izinkan dalam hidup kita pasti bisa menanggung semuanya itu? Karena Allah memberikan jalan keluar. Seperti jemaat di Makedonia ini, mereka tetap bersuka cita karena mereka tahu siapa Allah yang disembah, siapa yang Allah yang dia layani. Ya, mereka tahu, saudara yang kasih Tuhan. Mengapa mereka sampai bisa tetap memiliki kemurahan dalam hidupnya? Karena mereka yakin Tuhan juga akan memelihara hidup mereka, saudara kasih Tuhan. Yang kedua, kondisi yang terjadi bukanlah alasan untuk berhenti memberi, ya. Ya, kalau Tuhan izinkan, ya, kondisi kita mungkin masih pas-pasan, bahkan sering kekurangan, saudara kasih Tuhan. Jangan pernah kita jadikan itu sebagai alasan untuk tidak bisa kita memberi, saudara. Kita masih bisa. Dengan di dalam kekurangan kita, Tuhan bisa memberi, ya. Tuhan memberikan kemampuan buat kita, seperti jemaat di Makedonia yang tadi. Oke. Inilah dua hal yang kita pelajari, ya. Jangan pernah berhenti untuk kita bisa berbuat sesuatu, ya, untuk pekerjaan Tuhan, ya, untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau mereka membutuhkan, ya, kita masih harus bisa, saudara kasih Tuhan. Oke, kita masuk ke dalam kesaksian mungkin, ya. Tapi kesaksian ini singkat-singkat saja, ya. Nanti kalau saya cut jangan tersinggung. Soalnya waktu juga. Nanti kalau mau ngobrol panjang lebar habis ini, ya. Satu orang mungkin 3 menit aja. Jadi singkat, padat, tetapi memberkati, ya. Nah, ini ada pertanyaan untuk boleh memancing kita untuk bagaimana kita bersaksi, ya. Dari siapa dulu, ya? Dari Mama Christian kemarin belum, ya? Nih. Apakah dalam situasi pandemi saat ini Anda masih tetap belajar memberi, ya, mungkin lihat ada tetangga, ada siapa yang membutuhkan pertolongan, ya, mungkin jumlahnya nggak harus besar, ya, tapi ada nggak ketika kita diperhadapkan dengan situasi, aduh, dia perlu banget, ya, terus kita tergerak, padahal kita masih kurang. Nah, mungkin itu boleh disaksikan. Saya prinsipnya, kalau kita memberi, kenapa memberi lebih dari apa yang kita beri? Memberi dari kekurangan kita, pasti kita nggak kekurangan. Nah, saat ini pandemi memang sangat pengaruh banget dalam ekonomi kita. Tapi kalau saya pribadi, jika saya beri sesuatu yang saya beri, walaupun saya sedikit, saya berusaha memberi. Karena saya pikir dari saya memberi, saya tidak kekurangan. Tuhan akan cukupkan segala sesuatunya. Kalau waktu saya pribadi, saya tidak takut memberi. Kalau saya lagi ada, saya beri. Kalau saya benar-benar nggak ada, ya sedikit kurang. Apa yang harus diberi kalau sudah?
Tapi ada keyakinan bahwa ketika kita memberi itu ya Tuhan ini ya, Tuhan nggak biarkan, pasti Tuhan akan memberkati. Ya memang. Mungkin Mama Fernando. Saat pandemi ya. Iya, saat pandemi apalagi aku punya utang, gimana memberi? Saya aja utang saya banyak. Bangga kamu sendiri, memang kecil ada bangga. Mandok pinjam lah dulu, karena memang nggak ada uang, udah juga rata-rata ditambah tetapi bulan Iya, aja. iya. Tapi mah dikit-dikit tapi harian. Kalau pinjam lah dulu 50, kalau kecil dari 20. Ini uang cuma juga 60, 50. Yang 50 lah, soalnya aku 60, 50, 30. Padahal nggak ada ini, sering banget. Karena tahu kan pendapatan harian, kalau kita bulanan kan banyak tanggal 30, 20. Padahal sebenarnya kan juga nggak berlebihan gitu. Tapi di situ ada sih kita dapat pada pandemi ini ya. Dan pandemi ini kita buat cita-cita. Amin. Sekitar kita akan masih ada pas nanti ada sih yang lebih dari sini itu sekarang. Jadi percaya kalau kita memberi tidak ada kekurangan. Amin. Luar biasa. Ya Bu ya, luar biasa. Memang anak Tuhan itu begitu, luar biasa. Ya. Kalau papanya Glory sekarang lah, yang cowok ya, bapak-bapak. Santai aja, relax. Tentang memberi kah atau bagaimana, atau kesaksian tentang hidup 1 minggu ini yang merasakan atau bagaimana? Iya, masalah memberi ya. Apakah dalam situasi pandemi saat ini Anda masih tetap belajar memberi? Kesaksian. Nah, nggak usah ceritain orang lain, ceritain diri sendiri, pengalaman aja. Oh, ini pengalamannya. Ini memberi itu bukan hanya sekedar finansial. Iya. Saya mengalaminya di pekerjaan saya. Ketika itu ada yang ngomong sama saya, oh bagus, selain itu jangan tanggung-tanggung. Dalam hati saya begini, iya sih, jangan tanggung-tanggung, tapi saya juga kekurangan. Dalam hati saya kan masih terus terang bekerja saya ini udah hampir 2 bulan. Iya. Jadi supaya saya full uang dari perusahaan berubah sedikit saya. Jadi orang ini bilang sama saya, ya, jadi kalau untuk memberi itu karena finansial saya bilang berikanlah senyumanmu. Jadi menurut saya memberikan senyuman juga membuat orang lain merasa senang hatinya. Nah, jadi ya mungkin juga bisa juga yang jadi buat kita dari untuk mencari jiwa yang mudah-mudahan kita banyak senyum sama mereka, kita memberikan senyum itu juga udah bisa menarik mereka hati kita. Itu aja sih dari saya. Oke, thank you. Ya memang memberi bukan uang aja ya Bapak Ibu ya. Konotasinya jangan uang aja, tapi dalam hal mungkin waktu kita ya, pemikiran ya, ya senyum tadi ibadah ya, tapi senyum yang tulus ya. Jangan banyak senyum. Ya seperti jemaat Makedonia tadi kan ada sukacita kan. Iya, ada sukacita. Kadang-kala Bapak Ibu kasih Tuhan, kadang-kala ada orang yang main ke rumah ya, saya merasa biasa-biasa saja. Orang yang tidak seiman dengan kita datang, mereka hanya ngobrol, tapi mereka merasa diberkati. Artinya kita memberikan waktu ya, ketika mereka ada masalah, ada mau punya sesuatu yang tukar pikiran, kita memberikan waktu. Kadang-kadang habis udah dari luar, dari kerjaan, tiba-tiba sampai rumah udah ada yang datang. Itu kalau ngobrol bisa sejam, 2 jam, bahkan 3 jam ya. Ada yang curhat, ada yang apa. Kita memberikan, mendengar itu aja saudara. Mendengar itu memberkati loh saudara guys. Tapi mendengarnya itu mendengar yang tulus ya, sampai kita mengerti itu menjadi berkat. Waktu, jadi bukan hanya uang saja. Bisa kita menunjukkan kasih dengan berbagai macam cara ya. Apapun yang kita lakukan dengan tulus pasti akan menjadi berkat dan memuliakan Tuhan. Oke, mungkin kesaksian 3 orang aja ya, kita tutup ya. Kesimpulan, biarlah setiap kita terus dipakai Tuhan ya untuk memberkati orang-orang di sekelilingnya lewat apa yang kita miliki, ya, waktu kita ya, uang kita ya, apapun lah dalam hidup kita. Mari tetap jadilah kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus menjadi
terang dan garam, terus menjadi berkat seperti jemaat di Makedonia. Jangan jadikan situasi dan kondisi sebagai alasan untuk kita jauh dari Tuhan, untuk kita tidak bisa menjadi berkat buat orang lain. Sadarlah bahwa di dalam hidup kita ada roh Allah yang luar biasa, yang memampukan kita untuk tetap bisa menjadi berkat, sekalipun kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit. Oke. Malam hari ini di dalam kul kita punya kebiasaan untuk saling mendoakan. 1, 2, 3, 4 tuh kayaknya pasangan-pasangan ya. Saya nggak punya pasangan. Soalnya memang gembala ini suka doa penutup aja sama doa berkat. Ya seperti biasa lah ini kita mau saling mendoakan karena tadi kan ada salah satunya ada kesatuan hati, tumbuh bersama dan menangkan jiwa. Kita mau bertumbuh sama, saling mendoakan, ya. Silakan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kanan kirinya mungkin yang ini Marla, ini nggak apa-apa lah ya. Nggak menyalahi adat kan? Iya kan? Nggak menyalahi. Kenapa? Oh mau suami istri? Enggak, jangan suami istri, nanti aja yang ada edisi khusus untuk suami istri. Sekarang begini lah, kita mau saling mendoakan, tanya temennya ya berpasang-pasangan, kamu pergumulannya apa? Cerita pergumulan saya, tolong doakan. Jangan di sini jangan malu-malu ya, istilahnya terbuka saja. Kita mau saling mendoakan, bukan membicarakan masalah dan pergumulan kita ya untuk digosipkan, bukan, tapi untuk kita bawa kepada Tuhan. Ya mungkin yang cowok sama cowok silakan. Ya Marlai. Saling mendoakan lah, inilah komunitas kita ya, saling mendoakan. Kanan kiri boleh nih. Aku di situ nggak ada bangkunya. Di situ aja, Bapak Tio. Ya. Iya. Sebelum berdoa, tanya yang jelas-jelas apa yang mau didoain. Jangan. Jangan harus diproklamirkan doanya. Tapi nggak usah kenceng-kenceng, gitu kan. Kalau udah siap berdoa, nanti kita angkat satu pujian buat Tuhan, ya. Silakan mengutarakan apa yang didoakan. Jangan doa dulu ya. Kita mau angkat sebuah pujian. Iya. Silakan yang jelas dulu. Nanti dulu. Sana dulu. Oh, saya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Dengan iman katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Silakan Bapak Ibu saling mendoakan satu dengan yang lain bergantian. Haleluya.
Kemarin itu ada kaitan apa keluarga?
Haleluya. Kita sama-sama nyanyikan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, tak henti-hentinya kami bersyukur buat anugerah-Mu yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh merenungkan firman Tuhan, bahkan kami boleh saling mendoakan satu dengan yang lain Tuhan. Dan kami percaya ini bukan kegiatan rutinitas Tuhan, tetapi kami mau melihat kuasa-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Kami akan melihat setiap jawaban doa Tuhan genapi dalam hidup kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang bukan hanya sanggup mendengar doa kami, tetapi Allah yang sanggup menjawab setiap doa kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini Bapa, kami sepakat, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami terus memberkati bangsa kami Indonesia Tuhan. Berkati pemerintah dari presiden, wakilnya Tuhan, buat pemerintah dari pusat sampai daerah. Kiranya Tuhan memberkati mereka Tuhan, mengurapi setiap orang-orang yang Tuhan percayakan memegang kekuasaan di bangsa ini, supaya mereka memberikan hikmat kepada mereka, roh takut akan Tuhan, supaya mereka mengusahakan dan mengerjakan apa yang mereka lakukan hanya semata-mata seturut dengan kehendak Tuhan untuk kemajuan bangsa kami Tuhan. Kami berdoa untuk keamanan, kesejahteraan bangsa kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan dari pandemi yang saat ini sedang melanda bangsa kami, yaitu COVID-19 Tuhan. Kami yakin dan percaya hanya kuasa Tuhan yang sanggup menolong bangsa kami, yang sanggup membawa bangsa ini keluar dari krisis yang saat ini sedang kami alami. Terima kasih Tuhan, kami yakin dan percaya pertolongan-Mu Tuhan akan nyatakan atas bangsa kami. Kami berdoa supaya bangsa Indonesia boleh dilawat Tuhan, supaya di Indonesia ini Tuhan ada banyak jiwa dimenangkan bagi nama Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan, dan setiap lutut bertekuk lutut menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk ibadah kami besok Tuhan, hari Minggu di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati jemaat-jemaat Tuhan, berikan kerinduan dan kehausan untuk datang ke tempat ini. Kami berdoa untuk jiwa-jiwa yang baru, biarlah Tuhan juga kirim supaya mereka boleh mengenal kasih karunia Tuhan di tempat ini Tuhan. Mereka mengalami pertumbuhan iman di dalam melalui persekutuan dan ibadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang akan Kau utus dan melayani besok, yang membawa firman, yang memimpin pujian, pemusik, bahkan guru sekolah minggu, bahkan hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam pelayanan apapun itu. Kiranya Tuhan mengurapi, menguduskan mereka Tuhan, supaya kehadiran mereka dan pelayanan mereka Tuhan menghadirkan kuasa Tuhan di tengah-tengah kehidupan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Hamba juga berdoa untuk lingkungan kanan, kiri, muka, belakang, jauh maupun dekat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, supaya kami berdoa untuk setiap jiwa, setiap mata yang melihat Tuhan kami beribadah di tempat ini, supaya mereka mengalami damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Mereka mengalami lawatan daripada Tuhan. Mereka diberkati dengan kehadiran kami di tempat ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati cuaca Tuhan besok supaya cerah, supaya tidak ada halangan untuk umat-Mu datang ke tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar lagi kami juga akan memberikan persembahan, kiranya Tuhan kuduskan. Tuhan memberkati persembahan yang akan kami berikan, baik besar maupun kecil. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati, Engkau melihat setiap kondisi dan hati kami ketika kami memberi Tuhan. Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau kembali ke keluarga kami. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga kami, tutup kami dengan kuasa darah-Mu. Roh jahat, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami hanya mau menerima yang berkat dari Tuhan. Mari Bapak yang kasih Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang sangat besar yang ada dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan penghiburannya dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.